Hai semua, welcome back to saya Pu Channel Elvira Mace Jawa. Jangan lupa subscribe yang banyak ya. Hai semua, welcome back to saya Pu Channel Elvira Mace Jawa. Di video kali ini aku mau makan siang sambil kita curhat-curhat berita yang lagi up to date sekarang ya. Jadi stay tune terus di video aku. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Stay tune terus ya. Hai guys, siang ini pada masak apa? Kalau aku nih lagi masak tumis kangkung. Selain masak tumis kangkung, aku juga bikin sambal mentah dan juga goreng ikan. Yuk langsung aja kita makan siang sambil curhat-curhat yuk. Ini aku mau makan pakai ikan goreng dikasih sambal ini loh guys, sambal mentah gitu. Terus aku masak tumis kangkung. Yuk langsung aja kita makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pada masak apa di rumah? Kali ini aku tuh pengennya makan yang simpel-simpel aja gitu loh. Tadinya tuh pengen makan yang rebus-rebus gitu kan. Karena kan ada bumbu pecel di rumah gitu. Tapi terus ada ikan, akhirnya aku bikin menu kayak gini. Menu kayak gini tuh umum banget. Kalau kita tuh tinggal di Papua kan suka goreng ikan, terus tumis kangkung, bikin sambal gitu tuh udah nikmat banget guys. Langsung aja kita makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ya sebelum aku tuh nikah terus jadi ibu-ibu gitu tuh aku tuh nggak bisa masak sama sekali loh. Dulu tuh inget waktu masih kuliah gitu kan, aku kan punya adik-adik gitu. Kadang kalau mama pas mungkin lagi pergi kemana gitu, akhirnya terus aku inisiatif gitu kan masak. Ya nasi goreng ya, tumis kangkung kayak gini. Cuma dulu tuh kan aku sama sekali nggak bisa masak gitu loh guys. Jadi akhirnya hasilnya masak itu nggak sesuai ekspektasi. Masa tuh dulu masak nasi goreng tuh aku kasih gula gitu kan. Kalian kan bisa bayangin masa nasi goreng dikasih gula tuh rasanya gimana gitu kan. Terus tumis kangkungnya juga aku kasih gula kayak gitu-gitulah. Pokoknya rasanya tuh aneh banget gitu waktu belum nikah. Tapi setelah nikah dan punya anak gitu tuh aku tuh rajin bikin gitu loh. Aku rajin bikin sesuatu. Jadi tuh malah jadi pinter masak gitu. Ya beli sih, kadang beli buku resep kayak gitu kan guys. Cuma kebanyakan jadinya otodidak gitu, bisa aja masak apa aja tuh bisa gitu. Bahkan tuh sampai masak coto Makassar tuh bisa. Masak soto ayam, masak rawon, masak apa aja bisa. Terus jadinya pas udah jadi ibu-ibu gini, apa aja bisa. Opor. Kadang malah sampai ngundang teman-teman juga makan bareng gitu kan di sini. Makan dengan hasil masakanku gitu, dan biasanya sih pada bilang enak sih. Teman-teman gimana? Punya nggak pengalaman? Sebenarnya tuh nggak bisa masak, tapi terus seiring berjalannya waktu karena keadaan, karena kita sudah berubah menjadi seorang ibu-ibu, sudah jadi istri, jadi ibu, akhirnya tuh bisa segala hal gitu.
Kok jadi kayak multi talenta gitu loh, apa aja bisa. Bikin kue kadang bisa, cuma kalau kue tuh kadang aku kalau bikin tuh bantet guys, sering gagalnya gitu loh dibanding kalau masakan gini. Kalau masakan gini kan apa ya, nggak perlu trik khusus gitu loh, kayak ya udah masak ya bumbunya itu ya itu aja. Tapi kalau bikin kue itu kan harus sesuai takaran yang pas gitu kan. Misalnya timbangannya harus berapa gram, sekian butir, gulanya sekian miligram atau sekian kilo gitu kan. Kalau nggak pas takarannya biasanya tuh kuenya jadi bantet. Aku sering nyobain, tapi tuh kayaknya kalau bikin kue nggak cocok di aku deh. Tapi ada kue yang satu yang aku bisa, itu namanya kue lontar. Tapi kalau di Papua tuh kita nyebutnya kue lontar ya. Tapi kalau di kayak kita umum gitu tuh nyebutnya itu kayak pai susu itu loh guys. Karena kan dia nggak perlu ngembang gitu kan. Jadi bikin gitu tuh bisa. Sambelku juara banget, enak. Minum dulu guys, pedes. Jangan salfok sama gelasnya yang gede ya. Aku emang hobi minum es sih, cuma karena aku lagi diet itu aku minumnya ini teh tawar. Lanjut. By the way, ngomongin hal yang tadi ya, wanita tuh harus multi talenta itu. Menurutku ya, setelah aku jadi ibu-ibu dulu sebenarnya tuh aku belajar banyak dari mamaku. Mamaku itu seseorang yang sangat multi talenta, dan mamaku itu apa-apa bisa sendiri gitu loh guys. Jadi mamaku tuh nggak bergantung sama sekali sama orang lain, bahkan sama suaminya sendiri. Karena bapakku kan abdi negara ya guys, jadi tuh nggak selalunya bisa standby nungguin istri kayak gitu-gitu. Jadi aku belajar banyak dari mamaku. Sebagai wanita itu kita harus multi talenta. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak perlu kita kerjakan bersama orang lain atau kita harus bergantung dengan orang lain, dan juga ada hal-hal yang kita perlu bergantung sama mereka gitu. Jadi mamaku tuh kayak ngajarin aku tuh buat menjadi orang yang lebih mandiri, terus lebih akhirnya membentuk karakter dan kepribadianku tuh jadinya istilahnya lebih bisa apa-apa sendiri gitu loh guys. Jadi tuh nggak bergantung sama suami, nggak bergantung sama keluarga kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh lebih banyak bisanya daripada nggak bisanya gitu loh. Menurut kalian efeknya apa dari pembelajaran itu? Adalah aku jadi banyak tertolong dari cara berpikir yang diajarkan sama mamaku. Tertolongnya gimana? Karena di istri itu kita tuh banyak dihadapkan pada semua hal, pada banyak hal gitu ya. Seperti kayak gini, misalnya perubahan moodnya kita sebagai perempuan misalnya ya. Kalau kayak dulu itu kan aku sebagai wanita itu wanita yang bekerja dan belum memiliki anak. Pada saat itu aku hanya menjadi seorang istri gitu kan. Kita tuh merasa happy terus gitu kan, happy terus tanpa beban gitu pada saat itu. Tapi kemudian kita dihadapkan pada situasi bekerja sambil memiliki anak dan juga suami gitu kan. Akhirnya kita harus membagi-bagi waktu lagi untuk suami, untuk anak, dan juga untuk dirinya kita sendiri. Sedangkan wanita itu kan biasanya ngikutin perasaannya. Kadang kalau kita terlalu capek atau kita dicuekin suami, kita nggak punya kegiatan yang lain, biasanya kita tuh bosan, akhirnya terus ngalamin yang baby blues gitu kan, yang ada namanya tuh seperti baby blues kayak gitu-gitu. Akhirnya imbasnya ke siapa? Imbasnya ke rumah tangga. Kalau moodnya kita naik turun dan kita nggak bisa ngontrol emosinya kita, biasanya itu imbasnya kena ke suami ataupun anak-anak kita, yang kadang
alasannya itu kadang sepele, padahal sebenarnya yang bermasalah itu moodnya kita sebagai wanita gitu. Jadi biasanya mamaku tuh ngajarin, kalau kamu bisa apa-apa sendiri gitu kan. Kalau kamu bisa apa-apa sendiri, misalnya bawa kendaraan sendiri, kamu bisa tanpa bergantung sama orang lain, kamu bisa kemana-mana sendiri, kamu bisa melakukan apapun sendiri. Jadi moodmu itu lebih terjaga dibanding orang yang menggantungkan apa-apa ke suami atau ke keluarganya, seperti itu. Kalau kita bisa apa-apa sendiri, kita multi talenta, kita tuh jadi kreatif juga. Kreatif kayak misalnya gini, seperti dulu aku seseorang ibu dan istri yang bekerja, lalu sekarang untuk sementara waktu belum bekerja lagi. Akhirnya aku punya ide untuk membuat konten YouTube ini kan. Konten lah apapun itu. Kadang orang berpikir, ada cuannya nggak sih kalau orang konten itu? Gitu. Sebenarnya tuh kita lebih ke kegiatannya ya guys. Jadi itu kita ada kesibukan apapun itu. Entah ada uangnya atau tidak ada uangnya, setidaknya itu cara berpikir kita itu tidak melulu di rumah, tidak melulu masak, tidak melulu mengurus anak, tidak melulu mengurus pekerjaan rumah tangga, tidak melulu mengurusi suami, yang terkadang suami juga moodnya juga kan naik turun, kadang bisa menjadi orang yang nice, kadang juga bisa menjadi orang yang menyebalkan, sama seperti kita. Jadi kita kita nggak bisa saling menggantungkan moodnya kita ke pasangannya kita, karena kita pun juga manusia biasa yang bisa naik turun moodnya, dan suami pun juga seperti itu, bisa naik turun moodnya. Jadi satu-satunya cara adalah kita mengontrol diri sendiri. Gimana mengontrol diri sendiri? Yaitu tadi dengan kestabilan emosi dan juga kestabilan moodnya kita tadi loh. Jadi ya seperti sekarang ini aku tuh mencoba kayak aku tinggal jauh dari saudaraku, aku tinggal jauh dari orang tuaku, it's okay gitu loh. Saya masih punya aku masih punya teman-teman, masih punya anakku, dan kegiatan-kegiatan anak-anak itu kan biasanya beragam gitu kan. Bisa ikut kegiatan di sekolahnya anak-anak, biasanya juga ada pengajian, biasanya juga mungkin untuk kumpul-kumpul sama teman-teman kita, bestie-bestinya kita. Ya seperti itulah. Jadi menurutku kita sebagai ibu rumah tangga dan juga harus mengembangkan sesuatu yang ada di dirinya kita selain menjadi ibu rumah tangga. Nggak harus melakukan sesuatu yang menghasilkan cuan atau apapun itu. Syukur kalau apa yang kita lakukan bisa menambah cuan ya, buat jajan-jajan kan enak ya. Kalaupun kita sudah mengusahakan tapi memang belum berhasil juga, tetap semangat aja, karena terkadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan, itu it's okay gitu kan. Yang penting kita tetap berusaha. Setidaknya kita wanita itu punya kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan supaya moodnya kita terjaga, supaya emosi kita terkontrol gitu kan. Terus pada akhirnya kita pun sebagai wanita di tengah-tengah anak dan juga suami akan membawa positive vibes untuk rumah tangga kita. Aku rasa teman-teman pasti setuju dengan obrolan aku kali ini. Karena banyak banget di sosial media sekarang tuh beredar banyak banget kasus-kasus wanita tuh pada disakiti, disia-siakan. Pokoknya banyak banget berita-berita seperti itu. Sebenarnya aku ngomong seperti ini pun bukan karena merasa saya rumah tangganya baik-baik aja. No, nonsense. Nggak ada rumah tangga yang baik-baik aja. Yang ada adalah rumah tangga yang berusaha kita perbaiki atau saling melengkapi, saling mengisi, saling memahami. Itu aja sih, sama aja kok. Rumah tanggaku juga sama aja seperti rumah tangga yang lain. Hanya saja aku sama suami tuh saling berusaha gimana ya, saling mengisi, saling mengerti, itu aja sih. Nggak ada yang
gimana. Selebihnya sama aja sih kayak rumah tangga yang lain. Makan juga ya kayak gini apa adanya. Nanti kalau pas pengen jajan ya jajan aja gitu kan. Jajan ya jajan aja, jalan-jalan ya jalan-jalan aja, pengen makan di luar ya makan aja. Ini pas lagi masak di rumah ya aku bikin kontennya makan masakan di rumah gitu guys. Semoga obrolan curhatan tadi membawa manfaat dan juga inspirasi buat teman-teman semua. Sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Thanks for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!